Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Ilham, mahasiswa semester 3 dari Universitas UIN Syekh Barunujati, Cirebon. Kebetulan saya berada di kelas B11. Saya dalam kesempatan kali ini akan menerangkan atau akan menjelaskan tentang mengenal hakikat manusia dan pendidikan. Poin pertama yang penting itu adalah hakikat manusia, yaitu dimensi fisik dan spiritual. Manusia memiliki aspek fisik yang terlihat dan aspek spiritual yang tidak terlihat, yang mana keduanya saling mempengaruhi dan berkontribusi pada perkembangan individu. Terus sosial dan budaya. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam komunitas. Interaksi sosial dan budaya membentuk karakter, nilai, dan norma individu. Yang ketiga, kognitif dan emosional. Manusia memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan merasakan keduanya penting dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi dengan lingkungan. Setelah hakikat manusia, ada juga yang namanya hakikat pendidikan. Pertama, proses pembelajaran. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembelajaran yang melibatkan pengembangan karakter, keterampilan, dan sikap. Terus, pendidikan seumur hidup. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap pengalaman adalah bagian dari proses belajar. Lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang berkualitas, mampu berpikir kritis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lalu sekarang adalah hubungan antara manusia dan pendidikan. Yaitu pertama, pengembangan diri. Pendidikan membantu manusia mengembangkan potensi diri baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun sosial. Lalu kesejahteraan sosial. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, mengurangi ketimpangan dan mempromosikan keadilan sosial. Terus inovasi dan kemajuan. Melalui pendidikan manusia dapat menciptakan inovasi dan kemajuan yang bermanfaat bagi peradaban. Kesimpulannya, mengenal hakikat manusia dan pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana keduanya saling berinteraksi. Pendidikan yang baik dapat membantu manusia mencapai potensi maksimalnya dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dalam konteks selanjutnya, yaitu konteks pendidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar penting dalam filsafat yang membantu memahami berbagai aspek pendidikan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing berikut. Yang pertama, ontologi pendidikan. Ontologi berkaitan dengan hakikat, realitas, dan eksistensi. Dalam pendidikan, ontologi mencakup pertanyaan tentang apa itu pendidikan, apa yang dianggap sebagai pengetahuan, dan apa yang dianggap sebagai manusia yang terdidik. Ontologi pendidikan berusaha memahami esensi dari proses belajar, mengajar, serta tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Yang nomor 2-nya adalah epistemologi pendidikan. Epistemologi berkaitan dengan teori pengetahuan, yaitu bagaimana kita mengetahui sesuatu dalam konteks pendidikan, yaitu meliputi bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid, dan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Epistemologi pendidikan merangkai metode dan cara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diajarkan adalah sah dan dapat diterima. Yang ketiga, aksiologi pendidikan. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika dalam pendidikan. Ini mencakup apa nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan, bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku dan sikap peserta didik, apa tujuan moral dan pendidikan,
Aksiologi pendidikan bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam proses pendidikan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi pada perkembangan karakter peserta didik. Kesimpulannya, ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk dasar pemikiran dalam pendidikan. Memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu pendidik dan membuat kebijakan untuk merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih efektif dan bermakna. Klasifikasi tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama berikut. Beberapa klasifikasi yang umum digunakan. Pertama, klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Pertama, pendidikan dasar, yaitu tujuannya untuk memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan dasar. Lalu pendidikan menengah, tujuannya untuk memperdalam pengetahuan dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Yang terakhir, pendidikan tinggi, tujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis, penelitian, dan profesionalisme di bidang tertentu. Klasifikasi kedua adalah berdasarkan aspek pengembangan, yaitu aspek kognitif, membangun pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang kedua, aspek afektif, membangun sikap, nilai, dan emosi siswa. Yang terakhir, aspek psikomotor, mengembangkan keterampilan fisik dan motorik siswa. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu tujuan jangka pendek, mencapai hasil belajar dalam waktu dekat seperti menyelesaikan kurikulum tahunan. Lalu tujuan jangka panjang, mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan seperti membentuk karakter dan keterampilan hidup. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan orientasi, yaitu orientasi akademis yang mana fokus pada pencapaian akademik dan pengetahuan teoritis. Yang kedua, orientasi praktis, yaitu fokus pada keterampilan praktis dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, orientasi moral dan etika, mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral dalam diri siswa. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan kebutuhan sosial. Pertama, ada tujuan individu, mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan sosial, yaitu membangun masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan dan kesadaran sosial. Klasifikasi ini membantu dalam merumuskan kurikulum dan strategi pengajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.